Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Dunia sepak bola tanah air baru aja diguncang sama satu rumor yang luar biasa heboh. Sosok pelatih legendaris yang pernah merevolusi mentalitas tim nasional kita dikabarkan bakal kembali. Ya, Shin Tae-yong is back. Tapi tunggu dulu, ada satu plot twist besar di balik comeback ini yang benar-benar di luar nalar dan berpotensi ngubah peta permainan kita sepenuhnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, gimana jadinya kalau ini bukan format 11 lawan 11? Bayangin aja nih, pelatih kelas dunia sekelas Shin Tae-yong yang biasanya ngatur strategi di stadion raksasa dengan puluhan ribu supporter, kabarnya justru nggak akan kembali ke lapangan hijau tradisional yang kita kenal. Destinasi berikutnya ini benar-benar di luar prediksi semua pakar olahraga. Kita lagi ngomongin sebuah pergeseran panggung dari level makro ke arena yang sama sekali beda. Oke, biar nggak makin penasaran, ini dia agenda yang bakal kita bedah hari ini. Pertama, kita bahas kejutan kembalinya sang pelatih. Kedua, kita masuk ke perdebatan argumen pro tentang taktiknya yang dibilang sempurna. Dan ketiga, argumen kontra soal tantangan formatnya. Keempat, kita lihat dampak besar mini soccer ke depannya. Dan terakhir, keputusan akan ada di tangan kalian. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, kejutan kembalinya sang pelatih dan sosok yang pernah ngubah wajah sepak bola Indonesia. Nah, titik kejutannya ada di sini nih. Timnas Mini Soccer Indonesia seriusan. Alih-alih memimpin skuad utama 11 lawan 11, Shin Tae-yong malah dirumorkan bakal ngambil alih tim nasional Mini Soccer. Ini manuver yang sangat berani dan out of the box banget kan? Biasanya, pelatih dengan profil elit tuh selalu stay di jalur tradisional. Bawa pelatih top dengan taktik level dunia ke lapangan yang berukuran jauh lebih mini, itu adalah kejutan yang sangat sekali nggak terduga buat publik. Kita semua tahulah ya, Shin Tae-yong itu bukan pelatih sembarangan. Dia bangun reputasinya dari 3 pilar ini, disiplin fisik yang ekstrim, strategi modern berbasis high press, dan mentalitas baja tanpa kompromi. Ingat kan gimana sifat-sifat ini nyulap pemain kita yang dulunya gampang ngos-ngosan jadi mesin lari di atas lapangan? Taktiknya itu maksa pemain punya ketahanan fisik Spartan, bikin mereka berani nabrak raksasa Asia tanpa rasa takut sedikit pun. Karakter inilah yang bikin nama dia sangat disegani. Sekarang kita geser ke bagian kedua, argumen pro, taktik sempurna. Kenapa sih format mini soccer ini bisa dibilang sangat cocok buat dia? Kalau kita bedah filosofi mainnya STY, kita bakal nemu satu urutan yang mematikan. Pertama, pressing tanpa henti yang mencekik lawan di area mereka sendiri. Terus, boom, dilanjutin sama serangan balik kilat cuma dalam hitungan detik, dan ini semua ditopang sama pergerakan tanpa bola yang super dinamis dari satu tim penuh. Logikanya gini, di format mini soccer, lapangan yang lebih kecil ditambah intensitas yang jauh lebih tinggi, itu ibarat wadah yang sangat sempurna buat gaya main ini. Transisi dari bertahan ke nyerang bakal terjadi secara brutal, lawan benar-benar gak akan dikasih ruang atau waktu, bahkan sekedar buat atur napas. Tapi tunggu dulu, pasti ada sisi sebaliknya dong. Masuk ke bagian ketiga, argumen kontra, tantangan format, dan rintangan besar buat adaptasi di ruang sempit. Nah, perbandingan di sini nih yang bikin ragu. Masalah utamanya itu ada di geometri lapangannya sendiri. Sepak bola tradisional dengan 11 pemain ngasih ruang yang lumayan luas buat sirkulasi bola, bangun serangan pelan-pelan, atau balikin stamina. Beda cerita sama mini soccer, ini tuh medan perang yang padat dan super ngebut. Taktik lapangan besar jelas nggak bisa main copy-paste aja ke sini. Di ruang yang sangat sempit ini, sentuhan pertama, akurasi umpan pendek, dan skill individu tingkat dewa itu harga mati. Skema bola panjang atau buang bola sembarangan nggak bakal jalan, yang berarti sang pelatih bener-bener dituntut buat rombak total pendekatannya. Biar lebih gampang, kita rangkum pertaruhan besarnya di sini. Di kubu yang setuju, mereka yakin banget kalau gaya pressing dan transisi kilat khas Shin Tae-yong bakal langsung mendominasi ritme permainan. Tapi buat yang ragu, mereka menyoroti fakta ini. Di lapangan sekecil itu, waktu berpikir seorang pemain kepangkas abis. Kalau filosofi pelatih nuntut lari tanpa henti, tapi realitas lapangan sempit butuh kejeniusan teknis ngambil keputusan dalam hitungan milidetik, wah ini bisa memicu kebuntuan taktis. Ini tuh ibarat pertarungan klasik antara sistem manajernya melawan limitasi dari arenanya sendiri. Oke, kita lanjut melangkah ke bagian keempat. Dampak besar mini soccer. Dan gimana hal ini berpotensi membawa standar baru buat ekosistem olahraga kita. Terlepas dari perdebatan taktis tadi, coba deh kita lihat gambaran besarnya.
Kalau kolaborasi ini beneran kejadian, gelombang dampaknya ke ekosistem kita bakal masif banget. Kehadiran pelatih elit di level ini otomatis bakal dongkrak standar latihan dari yang mungkin sekedar semi-pro jadi profesional dengan disiplin militer. Pemahaman taktis dasar pemain bakal matang sejak awal. Dan yang paling krusial, DNA mental juara itu bakal ketanam. Ekosistem mini soccer yang mungkin selama ini cuma dianggap buat senang-senang di akhir pekan bisa berubah jadi kawah candra di muka. Ini benar-benar bisa buka pintu baru buat ngelahirin talenta-talenta luar biasa bagi masa depan sepak bola Indonesia. Game changer banget. Akhirnya kita sampai di bagian penutup. Bagian kelima, keputusan di tangan Anda, setuju atau ragu? Jadi, dari semua bedah materi yang kita obrolin, pertanyaannya cuma satu yang paling penting. Apakah Shin Taeyong cocok melatih mini soccer? Setuju atau ragu? Apakah kalian ada di kubu yang setuju karena percaya penuh sama taktik agresifnya? Atau kalian justru ragu karena ngerasa adaptasi di ruang sempit itu terlalu berat? Kalau rumor ini benar, Indonesia bisa aja loh melahirkan satu kekuatan super baru di lapangan. Gimana menurut kalian? Coba dong tulis analisis dan argumen kalian di kolom komentar. Saya benar-benar pengen baca pandangan kalian soal perdebatan seru ini. Makasih banyak udah ngikutin sesi kali ini, tetap kritis, terus berdiskusi, dan sampai jumpa di pembahasan keren selanjutnya.